Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Baik, teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang materi kesiapan menjadi imam, muadzin, dan memimpin doa. Pada materi ini insyaallah akan dibahas antara lain pertama tentang azan yang meliputi definisi dan hukumnya, kemudian sejarah pensyariatannya, lafaz azan dan iqamah, keutamaan azan, syarat-syarat azan, dan adab-adab azan. Kemudian imam sholat berjamaah meliputi prioritas menjadi imam, adab menjadi imam, pengetahuan dasar tentang sholat jamaah. Adapun dalam memimpin doa itu akan dibahas adab berdoa, kapan waktu mustajab dalam berdoa, kemudian sebab-sebab terkabulnya doa, urutan dan dalam berdoa hafiz, dan beberapa contoh doa maghfur. Baik, yang pertama adalah definisi adzan itu sendiri. Secara etimologis, adzan berasal dari bahasa Arab yang yaitu yang berarti al-i'lam wan nida. Artinya adalah al-i'lam wan nida dalam bahasa Arab, yang berarti pemberitahuan atau seruan. Jadi secara etimologis. Adapun secara terminologi syariah, azan diartikan sebagai pemberitahuan atau seruan sebagai pertanda masuknya waktu sholat dengan bacaan yang telah ditentukan. Jadi azan sebagai sebuah ritual zikir khusus yang disyariatkan Islam untuk mengumumkan waktu masuknya sholat fardu dan mengajak kaum muslimin untuk mengerjakan sholat secara berjamaah. Nah, adapun hukumnya di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa azan itu masuk dalam kategori sunnah muakkad. Nah, ini dan ini merupakan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Wahab Az-Zuhaili di dalam Fiqhul Islam wa Adillatuh. Artinya sunnah yang ditekankan, gitu ya. Karena memang umat Islam tidak pernah meninggalkan ini sejak disyariatkannya azan. Nah, yang kedua juga ada yang berpendapat fardu kifayah. Fardu kifayah ini artinya bahwa kewajiban kolektif, begitu ya. Bila ada satu orang dalam satu daerah tertentu telah mengumandangkan azan ketika masuk waktu sholat fardu, maka gugurlah kewajiban kaum muslimin yang lain. Tapi sebaliknya, bila tidak ada satu orang pun di dalam suatu daerah tertentu yang mengumandangkan azan, maka berdosalah seluruh kaum muslimin di tempat itu. Jadi hukumnya sama seperti halnya hukum sholat jenazah, itu fardu kifayah. Nah, ini dua pendapat dari para ulama berkaitan dengan adzan. Nah, adapun landasan hukumnya ini terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, gitu ya. Dalam Al-Quran misalnya ulama sering mengambil dari salah satu surat, yaitu surah Al-Jum'ah ayat 9, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Jadi apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah
jual beli. Kata idza nudiya lis-shalat, idza nudiya lis-shalat, ini artinya apabila telah diseru untuk melaksanakan salat, ini menunjukkan kata idza nudiya lis-shalat, artinya seruan. Nah, di situ menunjukkan adanya seruan atau panggilan untuk melaksanakan salat. Nah, atau dalil yang lain dari hadis Nabi, misalnya sebagaimana yang tercantum di sini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan bacaan yang panjang dari Malik Al-Huwaris, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadakum." Apabila telah datang waktu salat, maka hendaklah di antara kalian untuk mengumandangkan adzan. Nah, ini adalah salah satu di antara beberapa dalil yang menjadi landasan disyariatkannya adzan. Berikutnya sejarah disyariatkan adzan itu sendiri, ya. Kapan mulainya adzan itu? Nah, adzan mulai dikumandangkan sejak tahun pertama hijrah di Madinah, ya. Tahun pertama hijriah, yaitu di Madinah tepatnya. Walaupun ada beberapa pendapat yang mengatakan tahun kedua hijriah, tapi pendapat ini dianggap pendapat yang paling kuat. Nah, ini berdasarkan hadis dari Abdullah ibnu Umar. Dia mengatakan bahwa dulu orang-orang ketika datang ke Madinah berkumpul-kumpul dan saling mengingatkan untuk melaksanakan sholat. Jadi tidak ada satu orang pun yang secara khusus memanggil untuk sholat. Dalam suatu kesempatan mereka membincangkan hal ini. Sebagian mereka mengatakan, buat saja lonceng seperti loncengnya orang-orang Nasrani untuk memanggil sholat. Kemudian sebagian lagi ada yang mengatakan, buat saja trompet seperti trompetnya orang Yahudi. Nah, setelah itu kemudian Umar bin Khattab berkata, kenapa tidak kalian angkat saja satu orang untuk menyeru memanggil untuk sholat? Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, wahai Bilal, bangkitlah dan serulah untuk sholat. Nah, kemudian datanglah kabar mimpinya Abdullah ibnu Zaid. Nah, dia menceritakan ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk membuat lonceng untuk dipukul agar orang-orang berkumpul untuk sholat, ada seorang yang mengelilingiku dengan membawa lonceng dan saya waktu itu dalam keadaan tertidur. Kemudian saya berkata kepadanya, wahai hamba Allah, apakah kamu menjual lonceng? Yang balik bertanya, akan kau buat apa lonceng itu? Saya menjawab, akan saya pakai untuk memanggil atau menyeru sholat. Kemudian dia berkata, maukah aku tunjukkan kepadamu cara memanggil untuk sholat yang lebih baik dari lonceng? Kemudian saya menjawab, tentu. Dia berkata, kamu ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kemudian dia melanjutkan lafaz azan dan iqamah. Ketika pagi hari saya mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan peristiwa yang saya mimpikan itu, kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar, insyaallah. Bangkitlah bersama Bilal dan sampaikanlah, ajarkanlah kepadanya apa yang kamu mimpikan agar dia mengumandangkan azan dengan lafaz itu. Nah, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa memang adzan telah disyariatkan di dalam Islam dan merupakan bagian daripada agama. Sehingga kaum muslimin dari sejak itu sampai saat ini senantiasa menjalankan syariat ini. Nah, adapun lafadznya ini sebagaimana yang lazim kita dengar ya setiap hari, setiap datangnya waktu sholat. Yaitu yang pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Nah ini ya, dilafadzkan 2 kali. Ya, artinya kalau dijumlahkan lafadznya menjadi 4, ya, menjadi 4 lafadz. Yang berikutnya asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat, ya, syahadat tauhid. Ini diucapkan 2 kali. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini 2 kali juga. Yang berikutnya hayya 'alas shalah. Ini 2 kali juga. Kemudian hayya 'alal falah. Ini 2 kali juga. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, ini 1 kali. Kemudian yang terakhir la ilaha illallah. Untuk salat subuh, itu ditambah lafaz as-salatu khairu minan naum sebelum Allahu akbar, Allahu akbar yang terakhir, atau setelah hayya 'alal lafaz hayya 'alal falah. Nah, lafaz-lafaz ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, dan Tirmidzi dari sahabat Nabi Nafi. Nah, adapun lafaz iqamah itu secara keseluruhan, secara umum sama seperti halnya lafaz azan. Yang berbeda adalah pada pengulangannya. Kalau lafaz azan itu 2 kali, pada lafaz iqamah itu hanya 1 kali, ditambah dengan perbedaan atau penambahan kata qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Jadi setelah hayya 'alal falah. Jadi Allahu akbar 1 kali, asyhadu an la ilaha illallah 1 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 1 kali, hayya 'alas shalah juga 1 kali, hayya 'alal falah 1 kali, ya, ditambah dengan lafaz qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu lafaz iqamah. Nah, adapun keutamaan azan ini ada beberapa. Yang pertama, keutamaannya adalah kita mendapatkan ampunan Allah. Nah, jadi betapa keutamaan azan ini banyak sekali dan luar biasa. Yang pertama adalah mendapat ampunan Allah. Rasulullah SAW pernah mendoakan para muadzin, Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzin. Ya Allah, berikanlah kelurusan bagi para imam dan ampunilah para muadzin. Allahumma arsyid al-a'immah. Ya Allah, tunjukkanlah, luruskanlah, tunjukkanlah imam, waghfir lil muadzin, dan ampunilah para muadzin. Itulah doa yang pernah dipanjatkan Rasulullah, dan itu kabar gembira bagi para muadzin karena doa Rasulullah itu mustajab, gitu. Nah, selain itu keutamaan yang lain, azan, keutamaan yang lain daripada azan juga dia seorang muadzin mendapatkan pahala orang yang mengikuti sholat berjamaah bersamanya. Jadi luar biasa, ya. Kalau kita azan kemudian datang banyak jamaah dan mereka datang karena seruan azan dari kita, maka pahalanya kita mendapatkan pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi biasa sekali, kan, pahala yang diberikan di dalam azan. Ya, hal ini juga sebagaimana sabda Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala saffil muqaddam wal muadzin yaghfir lahu madda sautihi wa yusaddiquhu man sami'ahu min rabbin wa yabisin wa lahu mithlu ajrin man shalla ma'ah. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang berada di saf pertama, dan bagi muadzin dia akan diampuni dosanya sepanjang suaranya, dan kalimat yang dikumandangkannya dibenarkan oleh siapa saja yang mendengarkannya, termasuk tumbuhan basah maupun kering.
dan baginya adalah pahala orang yang mengikuti sholat bersamanya. Jadi mislu ajri man shalla ma'ah. Jadi ini merupakan keutamaan yang besar ya. Kemudian keutamaan yang lain adalah mendapatkan pahala yang besar. Nah, kemudian ada juga membuat setan takut sehingga lari terpilih. Nah, ini juga berdasarkan hadis ya, bahwa ketika seorang muadzin mengumandangkan azan, maka setan pun berlalu ya, atau berlari dengan terkentut-kentut dalam hadis tersebut. Nah, ini beberapa keutamaan dari azan. Maka sudah semestinya kita berlomba-lomba untuk meraih keutamaan ini. Nah, berikutnya adalah syarat-syarat azan dan iqamah. Syarat pertama adalah telah masuknya waktu sholat. Nah, karenanya tidak sah bagi siapa saja yang azan tapi belum masuk waktu sholat. Dan ini tidak boleh ya, tidak diperkenankan, karena ini bisa menyebabkan kekeliruan. Bisa saja ada orang yang memang mau segera melaksanakan waktu sholat, dan ternyata waktu sholatnya belum masuk ya, karena kekeliruan yang kita lakukan. Karenanya tidak boleh dan tidak sah ya. Maka ketika masuknya waktu sholat itu azannya harus diulangi. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab. Jadi tidak boleh kemudian kita diterjemahkan gitu ya. Yang harusnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kemudian kita rubah menjadi Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa lain selain bahasa Arab. Yang berikutnya dapat didengar oleh sebagian jamaah. Ya, walaupun satu orang tapi didengar oleh jamaah. Kemudian tertib dan mualah. Tertib artinya urut begitu ya, tidak boleh kita misalnya mengakhirkan yang awal kemudian mengawalkan yang akhir, atau yang harusnya di pertengahan, lafaz yang harusnya di pertengahan kemudian kita awalkan. Misalnya lafaz hayya 'alas shalah, karena kita lebih tertarik jika diawalkan kemudian kita awalkan. Nah, ini nggak boleh ya, harus tertib. Dan di samping tertib harus juga mualah. Mualah itu artinya berkesinambungan ya, tidak terputus-putus dengan jarak waktu yang panjang. Kemudian dilakukan oleh satu orang ya, tidak boleh lebih dari satu orang di dalam satu adzan. Artinya ketika adzan jangan kemudian disambung-sambung. Misalnya adzan pertama orang A gitu ya. Misalnya sampai lafal asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dari lafal asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dilanjutkan oleh orang yang kedua begitu. Itu tidak boleh. Atau diseling-seling ya. Yang pertama lafal Allahu Akbar, ini orang pertama, kemudian lafal asyhadu an la ilaha illallah orang kedua, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah orang ketiga, dan seterusnya. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi harus dilakukan oleh satu orang. Nah, syarat lain dari adzan dan iqamah adalah muslim dan berakal. Jadi tidak sah adzannya orang kafir. Nah, begitupun orang yang sedang mabuk gitu ya, atau orang gila. Nah, adzannya orang gila atau orang dalam keadaan mabuk dan dia dalam kondisi tidak berakal waktu itu, maka itu pun tidak sah. Nah, adapun adab-adab dalam adzan, yang pertama niatkan untuk mencari ridha Allah. Nah, ini penting ya. Jadi niat mencari ridha Allah adalah yang utama. Jadi kita harus jangan sampai kita mencari niat-niat yang lain. Kemudian suci dari hadas besar dan kecil. Gitu ya. Oleh karenanya penting bagi kita untuk senantiasa menjaga
kesucian diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang-orang yang senantiasa bertaubat dan senantiasa mensucikan diri. Kemudian ada berikutnya berdiri dan menghadap kiblat. Ini merupakan ijma' sahabat karena pada Rasulullah SAW azan senantiasa menghadap kiblat. Kira sampai saat ini juga masih tetap dilakukan, alhamdulillah. Kemudian menutup aurat, menolehkan kepala dan leher ke kanan ketika membaca hayya 'alas shalah dan memalingkan kepala dan leher ke kiri ketika membaca hayya 'alal falah. Nah, ini sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian memasukkan kedua jari telunjuk ke kedua telinga. Ini juga merupakan bagian daripada sunnah. Mengumandangkan azan dengan suara yang lantang. Nah, hal ini dimaksudkan agar jamaah atau semakin luasnya suara azan, cakupan suara azan. Tapi dalam konteks saat ini saya kira bisa diartikan dengan kita sudah dibantu dengan teknologi ya, ada pengeras suara sehingga tidak perlu keras sebagaimana tanpa pengeras suara begitu ya. Nah, cukup bagi kita untuk menyesuaikan saja. Yang jelas yang menjadi patokan adalah kesesuaian suaranya begitu. Sehingga bisa didengar dengan lebih enak begitu. Kemudian berikutnya mengumandangkan azan dengan suara panjang atau lama dan batasi setiap dua kalimatnya dengan diam sejenak. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Tidak bercakap-cakap ketika azan. Nah, jadi jangan ngobrol ketika azan. Nah, oleh karenanya makruh. Nah, ini sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, makruh bercakap-cakap saat azan dan tidak boleh sama sekali saat iqamah karena waktu yang sangat singkat begitu. Kemudian siapa yang azan disunahkan dia juga yang melaksanakan iqamah atau mengumandangkan. Nah, inilah beberapa adab-adab di dalam azan. Nah, adapun bagi dia yang mendengarkan azan, dia disunahkan untuk menjawab azan. Sunnahnya adalah mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin gitu ya. Kalau muadzin mengatakan Allahu Akbar, maka dia katakan Allahu Akbar. Kalau muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, yang mendengarkan juga mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Jadi bagi seorang yang mendengarkan azan memang disunahkan untuk meninggalkan segala aktivitasnya dan fokus untuk mendengarkan azan. Bahkan ketika dia membaca Al-Quran, sejenak dia tunda bacaan Al-Qurannya dan fokus untuk mendengarkan azan. Termasuk bagi dia yang misalnya baru masuk ke masjid, hendaknya dia tidak langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid, tapi dengarkanlah azan terlebih dahulu sampai kumandang azan itu selesai. Jadi ini sunnahnya. Ya, jadi di dalam menjawab azan, seorang yang mendengar azan itu mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Yang berbeda itu pada lafal hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Di pada lafal hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah ini dijawab dengan lafaz la haula wala quwwata illa billah. Dalam salat subuh misalnya juga ada lafaz as-salatu khairu minan naum. Ini juga bisa dijawab dengan lafaz sadaqta wa barakta. Berikutnya siapa yang lebih berhak menjadi imam, prioritasnya menjadi imam. Yang pertama yang paling fasih bacaannya. Yang paling fasih bacaannya. Aqra'uhum gitu ya. Kalau di dalam hadis dikatakan aqra'uhum. Yang kedua
adalah yang lebih baik pengetahuannya tentang sunnah Nabi, atau abqah gitu ya, abqah, a'lamuhum bisunnah gitu. Kemudian yang berikutnya yang lebih dahulu ikut hijrah Madinah, fa'aqdamuhum hijratan. Yang berikutnya adalah fa'aqdamuhum sinnan, itu yang lebih senior. Artinya kalau ada yang lebih fasih atau lebih baik bacaan Al-Qur'annya, maka itu yang diutamakan. Kalau ada sama-sama baik, maka kemudian mana yang lebih afqah, mana yang lebih paham berkaitan paham agama gitu ya. Kemudian kalau sama-sama paham baik bacaannya, paham agamanya juga sama begitu ya. Maka kalau dulu pada masa Rasulullah yang pertama adalah yang lebih dahulu ikut hijrah. Nah, setelah itu baru yang lebih senior. Nah, adapun adab menjadi imam, ada adabnya gitu ya. Yang pertama adalah memakai pakaian yang bagus, yang layak ya, gitu ya. Bagus di sini bukan berarti bagus tetapi mencolok gitu ya, jangan juga. Tapi bagus artinya rapih dan layak untuk digunakan sholat gitu ya. Karena kalaulah misalnya kita bertemu dengan orang-orang penting saja kemudian kita memakai pakaian yang bagus begitu, apalagi kita masuk ke rumah Allah dan akan menghadap kepada Allah, sudah selayaknya kita memperhatikan pakaian kita. Kemudian berikutnya pakaian yang tidak bergambar. Nah, ini bertujuan agar tidak menyebabkan orang lain tidak khusyuk di dalam sholat. Bisa jadi apalagi kalau gambarnya tepat di belakang imam, tepat di belakang bajunya begitu ya. Artinya ini bisa menjadi makmum tidak fokus nanti melihat karena. Kemudian meluruskan dan merapihkan shaf makmum. Nah, ini juga bagian daripada adab ya, imam gitu ya. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Jadi luruskan dan rapatkan shaf, karena kerapihan shaf itu bagian daripada kesempurnaan sholat. Kemudian menjaga akhlak di luar sholat. Nah, bagi seorang imam juga wajib menjaga perilakunya, sikap dan perilakunya di luar sholat, karena imam ini sangat dilihat begitu ya, sangat dilihat ya. Walaupun seorang muslim tidak hanya seorang dia menjadi imam ya, bahkan tidak menjadi imam pun seorang muslim harus tetap menjaga akhlaknya dimanapun dia berada, apalagi kemudian ketika dia diamanahi untuk menjadi imam. Kemudian menjaga kewibawaan juga sama gitu ya. Kemudian menutup kepala, pakailah peci gitu ya ketika kita hendak melaksanakan sholat jamaah, kemudian menjadi imam. Kemudian membaguskan lagu. Nah, tujuannya adalah untuk ya agar orang-orang fokus terhadap bacaan yang kemudian kita baca. Nah, berikutnya seorang imam atau yang hendak menjadi imam itu juga penting untuk memahami dasar-dasar berkaitan dengan sholat berjamaah. Nah, hukum sholat berjamaah itu sendiri, sini ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat. Yang pertama, sholat ini jumhur ulama yang mengatakan bahwa sholat jamaah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya bahwa sunnah yang sudah mendekati kepada sunnah yang sangat ditekankan gitu ya. Karena memang Rasulullah dan para sahabat dan kemudian tabi'in itu tidak meninggalkan sholat berjamaah kecuali ada uzur gitu ya. Nah, ini tentu ini yang dimaksud adalah ditujukan kepada laki-laki
yang sudah balik dan mampu melaksanakannya tanpa ada udzur. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi sunnah muakkadah. Yang kedua adalah pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa hukumnya wajib kifayah atau fardu kifayah. Artinya dalam satu daerah, satu kampung itu harus ada yang sudah melaksanakan sholat berjamaah. Kalau tidak ada satupun orang yang melaksanakan sholat berjamaah, maka berdosalah kaum muslimin pada daerah tersebut. Jadi hukum wajib kifayah. Kemudian ada juga yang mengategorikan sholat jamaah ini sebagai fardu ain. Artinya bahwa ya wajib bagi setiap lelaki yang tidak ada udzur untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi ketiga hukum di atas itu menunjukkan bahwa sholat jamaah itu penting, gitu ya. Itu sangat ditekankan. Nah, memang sholat berjamaah banyak sekali keutamaan-keutamaannya juga, gitu ya. Ini sholat jamaah. Jadi ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang juga mengatakan wajib kifayah, ada juga yang mengatakan fardu ain, gitu. Karena tidak ada yang hanya sebatas mubah saja, apalagi gitu ya, sunnah saja nggak ada, tapi sunnah pun sunnah muakkadah. Artinya memang kalau kita itu tidak ada udzur, maka sudah semestinya kita melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian adapun keutamaan di dalam sholat berjamaah itu antara lain yang pertama nih, sholat berjamaah itu memiliki derajat lebih baik daripada sholat sendirian, yaitu 27 derajat, gitu ya. Sholatul fardhi afdalu min sholatul jamaah afdalu min sholatul fardhi bi 27 derajat. Sholat jamaah lebih baik daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat, atau di hadis yang lain dikatakan 25 derajat. Ini menunjukkan keutamaan sholat berjamaah. Kemudian bagi perempuan itu lebih utama sholat di rumah, namun bila dia ingin berjamaah itu juga tetap tidak dilarang, itu diperbolehkan. Kemudian makmum tidak boleh mendahului gerakan imam, karena makmum itu ada untuk diikuti, yu'tamma bih, ya. Innama ju'ila imam yu'tamma. Jadi adanya imam itu untuk diikuti, gitu ya. Oleh karenanya tidak diperkenankan bagi makmum untuk mendahului imam. Kemudian berikutnya, imam hendak memperhatikan kerapihan sholat, ya, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan pada adab imam, karena memang kesempurnaan sholat salah satunya adalah dari kerapihan sholat. Kemudian makmum wajib mengikuti seluruh gerakan imam. Jadi ya, yu'tamma bih, gitu ya. Innama ju'ila imam yu'tamma bih. Jangan sampai kita ikuti sebagiannya saja, tapi sebagian yang lain tidak kita ikuti. Nah, itu salatnya tidak sah. Kemudian makmum harus menyimak bacaan imam. Jadi harus fokus, gitu. Ya, ini tadi beberapa pengetahuan dasar tentang sholat berjamaah. Adapun secara lebih rinci dan jelasnya bisa dibaca tentang sholat berjamaah. Memang penjelasannya lebih banyak. Tapi paling tidak beberapa hal itu bisa menjadi bagian daripada bekal kita dalam persiapkan diri untuk menjadi imam. Nah, selanjutnya kesiapan memimpin doa. Nah, yang pertama, suci dari hadas besar dan kecil. Sebagaimana di dalam azan dan sholat, gitu ya. Dan azan dan juga sudah dikatakan bahwa
suci dari hadas besar dan kecil ini merupakan bagian daripada keutamaan ya dan di dalam kita berdoa. Nah, Allah suka orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Kemudian berikutnya menghadap kiblat, ini juga termasuk amaliyah yang dilakukan oleh Nabi dan kemudian diikuti oleh para sahabatnya. Jadi menghadap kiblat ketika kita berdoa. Samping menghadap kiblat, kita juga disunahkan untuk mengangkat kedua tangan sebagaimana yang dicontohkan Nabi, bahwa ketika Nabi berdoa dalam sebuah riwayat dikatakan beliau menggabungkan dua telapak tangan dan mengangkatnya sejajar dengan wajah gitu. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah ketika berdoa. Di samping mengangkat tangan, kita juga disunahkan untuk membuka doa dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi, dan diakhiri juga dengan salawat dan hamdalah. Nah, dalam berdoa kita juga disunahkan untuk tidak terlalu keras, tapi dengan suara yang lirih. Fad'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Jadi kita diperintahkan untuk berdoa dengan suara lirih gitu ya. Tadarru, tunduk dan suara lirih lembut begitu ya. Karena Allah Maha mendengar. Tidak berpuitisasi atau sajak ya ketika kita berdoa. Ini artinya bahwa jangan berlebih-lebihkan dalam merangkai kata di dalam doa. Nah, sehingga yang seharusnya kita fokus dan khusyuk, karena terlalu berpuitisasi menjadi tidak tepat begitu ya. Jadi ini juga merupakan bagian daripada adab di dalam berdoa. Nah, berikutnya waktu yang mustajab di dalam berdoa. Yang pertama saat turun hujan, jadi banyak ya waktu-waktu mustajab di dalam berdoa. Silahkan digunakan waktu-waktu tersebut sebagai bagian daripada sarana kita bermunajat kepada Allah agar apa yang kita hajatkan dan kita inginkan itu dijawabnya. Salah satunya adalah saat turun hujan, atau juga bisa kita lakukan saat sujud dalam sholat yang terakhir gitu ya, sujud terakhir di dalam sholat. Atau bisa juga pada thuluthul lail, yaitu sepertiga malam, karena pada sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia, dan pada saat itulah Allah mengatakan bagi siapa saja yang minta ampun nanti akan diampuni, bagi siapa saja yang berdoa meminta sesuatu maka dia akan kabulkan. Nah, jadi thuluthul lail akhir gitu ya. Berikutnya saat berbuka puasa, ketika dalam perjalanan sebagai musafir, ini juga termasuk doa yang diijabah. Kemudian antara adzan dan iqamah, ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yuraddu. Okay. Nah, doa di antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Berikutnya sebelum salam pada salat wajib, ya setelah membaca bacaan pada tahiyat akhir gitu ya. Silahkan berdoa. Di antara doa yang disunahkan tadi adalah doa berlindung dari fitnah jahannam, fitnatul qabri, fitnah azab kubur, dan fitnatul mahya wa mamati, fitnati masihid dajjal, fitnah dajjal ya. Kemudian pada hari Jumat, kan hari Jumat merupakan sayyidul ayyam. Kemudian antara dua khutbah pada malam Qadar atau Lailatul Qadar gitu ya. Ini juga termasuk waktu yang mustajab di dalam kita berdoa.
kemudian pada hari Arafah, dan saat didolimi, ya, saat didolimi. Oleh karena jangan main-main dengan orang yang sedang terzalimi, karena dia mustajab doanya gitu. Nah, ini beberapa waktu mustajab dalam berdoa. Nah, sedangkan ini dijadikan salah satu pengetahuan kita agar kita mengambil kesempatan dengan baik. Nah, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia Maha Pengasih dan tadi penyayang dan Maha Pengampun, ya, Maha Pengampun. Sehingga apa yang kemudian kita inginkan, baik itu meminta ampunan Allah atau menginginkan satu hajat tertentu, maka berdoalah dan bermunajat kepada Allah, karena doa itu sendiri adalah silahul mukminin, senjatanya orang mukmin. Maka sudah sepatutnya kita untuk senantiasa bermohon dan bermunajat kepada Allah. Jangan pernah kita tidak berdoa kepada Allah. Nah, gunakan waktu-waktu ini sebagai bagian daripada cara dan kita untuk mengambil kesempatan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya beberapa sebab terkabulnya doa. Yang pertama, ikhlas dan yakin bahwa hanya Allah lah yang mengabulkan doa. Ini penting ya. Jadi ikhlas dan yakin itu yang pertama ya. Jadi mukhlisina lahud-din. Kita harus yakin bahwa hanya Allah lah yang dapat memberi manfaat dan melindungi kita dari segala madarat. Kemudian berikutnya, ditunjukkan semata-mata hanya kepada Allah. Jadi jangan kita menduakan Allah. Lagi syirik itu termasuk dosa yang paling besar gitu ya. Jadi tunjukkan doa kita hanya semata-mata kepada Allah. Nah, Allah insyaallah akan mengabulkan doa kita. Ud'uni astajib lakum. Kemudian berdoa untuk kebaikan. Nah, jangan sampai kemudian kita berdoa untuk selain kebaikan ya. Karena memang berdoa untuk selain untuk hal-hal yang maksiat dan memutus silaturahmi itu tidak diperkenankan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, doa seorang hamba akan dikabulkan selama tidak berdoa untuk hal-hal yang berbau dosa dan memutuskan silaturahmi. Berikutnya husnudzon kepada Allah. Kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Kalaulah misalnya doa kita sampai saat ini belum terkabul misalnya, maka tidak selayaknya kemudian kita itu bersuudzon, tapi kita harus berbaik sangka kepada Allah. Karena bisa jadi untuk saat ini itu belum tepat waktunya untuk dikabulkan doa bagi kita. Karena yang lebih tahu terhadap diri kita yaitu Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang dipandang kita baik belum tentu menurut Allah baik, dan bisa jadi apa yang kita pandang buruk belum tentu menurut Allah buruk begitu. Dan pasti Allah lah yang lebih tahu tentang hakikat kebaikan dan keburukan. Maka penting bagi kita untuk senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya menghadirkan hati saat berdoa. Tidak sepantasnya kita ketika kita berdoa pikiran kita kemana-mana, hati kita kemana-mana. Nah, sedangkan lisan kita terus berkomat kamit begitu ya. Nah, jangan sampai kemudian kita demikian gitu ya. Ketika kita berdoa, hadirkan hati dan fokus kepada doa yang kemudian kita lafalkan. Oleh karenanya penting bagi kita untuk memahami doa. Paling tidak maksud dari doa itu sendiri, sehingga kita bisa khusyuk, bisa fokus terhadap doa yang kemudian kita panjatkan kepada Allah. Menjaga makanan yang baik dan halal. Nah, ini juga penting ya.
halalan thayyiban itu menjadi bagian daripada sebab terkabulnya doa. Bisa jadi terhalangnya kita dari terkabulnya doa adalah karena kita memakan makanan yang dilarang oleh syariat atau haram gitu ya. Kemudian memperbanyak amal soleh, ini juga bagian daripada sebab terkabulnya doa. Berbakti kepada orang tua, juga berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua ini adalah hal yang utama ya. Banyak di antara orang-orang sukses itu mereka salah satu penyebabnya adalah karena kecintaan mereka dan kebaktian mereka terhadap orang tua. Maka penting bagi kita untuk senantiasa menjaga diri dari menyakiti hati orang tua. Ini berbahaya. Bisa jadi itu menjadi penyebab tidak terkabulnya doa kita adalah ketika kita menyakiti hati orang tua tanpa kita sengaja. Oleh karena seringlah kita kemudian meminta maaf kepada orang tua, meminta doa kepada orang tua. Berikutnya urutan tata cara doa secara praktis begitu ya. Ya, sebagaimana ada yang dalam adab-adab gitu ya. Yang pertama urutannya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua pujian kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, itu minimal. Atau bisa juga kita sebagaimana yang ada pada kalimat ini ya, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ini juga bisa, atau kalimat pujian-pujian yang lain. Jelas memuji Allah. Kemudian berikutnya membaca salawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Atau bisa juga mengikuti salawat yang ini ya, Allahumma sholli ala Muhammadin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Ini boleh juga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, dan seterusnya, itu juga boleh. Yang jelas salawat. Kemudian membaca doa yang diinginkan. Nah, baru setelah kita membaca salawat, kita membaca doa sesuai dengan hajat kita, sesuai dengan keinginan kita. Misalnya doa keselamatan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk berdoa. Atau doa-doa yang lain, silakan saja sesuai dengan hajatnya masing-masing. Nah, kemudian juga diakhiri dengan pujian dan salawat juga ya. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini salah satu lafaz yang sering kita dengar ketika imam membacakan doa atau ada yang memimpin doa. Jadi ini diantara urutan kita di dalam berdoa. Adapun contoh doa-doa harian, ini beberapanya yang bisa kita hafalkan. Doa kepada orang tua ini juga wajib hafal ini, karena kita harus senantiasa mendoakan orang tua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir li dzunubi wa walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Juga boleh. Rabbi ighfirli li wa walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Boleh. Doa memohon petunjuk. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Atau doa memohon ketetapan hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu masih banyak doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aghni bil ilmi warzuqni bil hilmi wa aqribni bit taqwa minni bil afiyah.
doa agar minta ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lama ini a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab. Itu adalah doa di antara doa-doa yang bisa kita hafalkan dan bisa kita dakwahkan. Nah, demikian penjelasan materi kesiapan menjadi muadzin, menjadi imam dan memimpin doa. Akhirul kalam, astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.